Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan materi AIK 3 tentang konsep pemerintahan khalifah. Nah, khalifah itu merujuk pada subjeknya atau orangnya, sistemnya, bisa disebut dengan khilafah kalua. Kita membincang khalifah atau khilafah yang paling sering dipetik sebagai argumentasi dari Al-Quran itu di surah Al-Baqarah ada ayat yang berbunyi wa idh qala rabbuka lil malaikati inni jailun fil ardi khalifah. Tapi kata khalifah inilah yang kemudian selalu dijadikan sebagai alasan selalu mengikuti bahasa, mempunyai satu kata yang punya makna banyak dan kalua. Merujuk pada ayat ini, khalifah itu pengganti atau wakil. Jadi Tuhan itu menciptakan manusia itu sebagai wakil dan pengganti yang akan memakmurkan bumi. Maka kalua kita lihat sistem pemerintahan di zaman Nabi. Setelah Nabi wafat, ada kepemimpinan pengganti. Pemimpin pertama setelah Nabi wafat yaitu Abu Bakar, dan menyebut dirinya Khalifatur Rasul, sehingga menjadi tren pada saat ini. Khalifah pemimpin yang dikaitkan dengan kenegaraan, sistem pemerintahan Islam atau sistem pemerintahan yang terlahir dari pikiran-pikiran Islam. Nah, kemudian jika konsep tersebut dipakai di Indonesia, untuk saat ini lebih baiknya tidak diterapkan, karena pada saat Indonesia berdiri, mendiskusikan negara ini sampai mendalam dasarnya, apa landasannya, apa, dan itu sudah selesai, dan berarti Indonesia sudah mempunyai sistem. Apakah bisa berapa banyak energi yang terhabiskan nanti itu bahkan mungkin akan bersimbah darah, karena dalam penggantian sistem, apalagi menyangkut ideologi, tarikannya luar biasa. Apa ada negara yang mengubah sistemnya? Ada Turki dulu kerajaan, kemudian menjadi republik, tapi perubahan itu akan menyebabkan pergolakan yang luar biasa. Jika khilafah diterapkan di Indonesia, akan bisa jadi bentrok, akan pecah Indonesia, tidak akan menjadi NKRI lagi. Maksakan itu berarti merubah ideologi kalua. Kita bicara sejarah, ada DITII di Darul Islam. DII Tentara Islam Indonesia. Itu sebabnya orang Islam merasa bahwa hidup di Indonesia, tetapi Indonesia masih kufur karena hukumnya dan sistemnya bukan Islam. Ingin menghiraukan khilafah, maka kemudian ia melakukan sebuah pemberontakan. Maka DITII itu menjadi pemberontak negara Indonesia. Maka ditumpas semuanya. Muhammadiyah mempunyai konsep namanya Darul Ahdi wa Syahadah. Darul negara, ahdi kesepakatan, wa syahadah
dan tinggal persaksian untuk kita melakukan pengembangan dan pembangunan lainnya. Itu Muhammadiyah sudah mempunyai konsep hukum dan landasannya. Ini Pancasila, undang-undang dan lainnya sudah, maka disebut Darul Ahdi wa Syahadah. Muhammadiyah mengisi di situ. NU juga punya namanya Muahadah Watoniyah, Muahadah janji, Watoniyah negara. Jadi tas negara Muhammadiyah dan NU mendirikan negara juga sudah selesai. Berdebat tentang khilafah. Pancasila sebagai Darul Ahdi berarti negeri yang bersepakat pada kemaslahatan. Artinya Darul Ahdi juga dapat dimaknai sebagai Darussalam, yang berarti negeri yang penuh dengan kedamaian. Sedangkan Pancasila sebagai wasyahadah berarti negeri kesaksian dan pembuktian bahwa umat harus berperan aktif dalam pemahaman, penghayatan, dan laku hidup sehari-hari. Dalam arti luas, Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah bermakna bahwa setiap kelompok harus berlomba-lomba meraih kemajuan dan keunggulan berdasarkan etika, sportivitas, penekanan. Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah memiliki tujuan untuk memberikan pedoman bagi para aktivis, kader, dan simpatisan Muhammadiyah mengenai hubungan negara dan persyarikatan. Selain itu, kata Hasnan sebagai fondasi pertahanan ideologis, alat harmonisasi politik, dan manifestasi intelektual dan politik yang menekankan pentingnya nasionalisme kebangsaan. Sedangkan Sekretaris BP Muhammadiyah Abdul Mukti mengatakan bahwa Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah berangkat dari 3 latar belakang utama. Yang pertama, adanya golongan, terutama masyarakat muslim yang masih mempersoalkan relasi antara Islam dengan negara yang berdasarkan Pancasila. Yang kedua, adanya realitas bahwa sebagai bangsa ini secara ideologis belum merumuskan dengan sangat eksplisit dan membuat satu penjelasan akademik mengenai negara Pancasila itu. Yang ketiga, adanya ancaman dari kelompok Islam yang lain yang dianggap sebagai ancaman terhadap negara Pancasila. Dengan adanya konsep Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah, Muhammadiyah telah berhasil menemukan titik temu antara keislaman dan kehidupan berbangsa. Muhammadiyah sadar jika agama Islam harus menjadi ruh spiritual dalam kehidupan bernegara, namun juga tidak menafikan jika dalam berbangsa Indonesia juga dapati sebuah kenyataan Bhinneka Tunggal Ika. Sekali lagi, dengan adanya pemahaman Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah, Muhammadiyah telah berhasil membangun watak anak bangsa sebagai seorang muslim sekaligus sebagai penduduk tanah air. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.